di sini saya akan mendiskusikan tidak dengan materi yang mendalam, tetapi hanya pendahuluan saja apa itu computational thinking, apa bagian-bagiannya, sehingga yang saya sampaikan adalah pengantarnya computational thinking. Oke, kita masuk slide pertama. Teman-teman tahu bahwa sekitar bulan Februari kemarin, Pak Nadiem itu mengusulkan supaya kurikulum computational thinking itu bisa jadi kurikulum nasional. Nah, ini juga lumayan membanggakan juga, karena beberapa tahun terakhir computational thinking ini belum jadi masalah utama di bidang pendidikan. Nah, saat ini computational thinking itu menjadi bagian dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Jadi menurut saya ini salah satu cara supaya pendidikan di Indonesia semakin kritikal, memiliki pola pikir yang kritis untuk bisa menangani masalah. Jadi diharapkan para peserta, para murid itu bisa mengambil keputusan, memiliki solusi dalam setiap kehidupannya, sehingga ketika besar nanti mereka sudah mengerti apa yang harus dilakukan, apa yang ingin diputuskan dalam menghadapi setiap permasalahan kehidupan. Jadi menurut saya ini adalah keputusan yang baik untuk Pak Nadiem untuk mengusung computational thinking untuk jadi kurikulum utama. Nah, saya melihat juga dari salah satu organisasi internasional, yaitu ISTE, itu International Society for Technology and Education. Jadi ini organisasi yang mengurus terkait dengan penggunaan teknologi di bidang pendidikan. Nah, salah satu standar pembelajar yaitu adalah salah satunya computational thinker. Jadi computational thinker itu dimasukkan dalam satu kurikulum standar supaya murid-murid bisa memiliki kemampuan komputasional di dalamnya. Yang paling penting. Jadi ini di era digital age learner, orang-orang yang saat ini memiliki hidup di dalam dunia digital harus memiliki computational thinking. Lalu ini terkait dengan skill abad 21. Skill abad 21 yang dimiliki adalah critical thinking and problem solving. Jadi jadi critical thinking and problem solving itu sangat penting di abad 21, Kalau dulu kita melihat ada 4C yang kita pikir penting di abad 21, yaitu communication, collaboration, creativity, dan critical thinking. Ternyata kita juga perlu menambahkan satu C lagi, yaitu computational thinking di dalamnya. Dan ini sudah disepakati di beberapa organisasi atau perusahaan untuk menempatkan computational thinking di dalamnya. Lalu apa itu computational thinking? Jadi computational thinking adalah konsep adalah merujuk kepada sekumpulan metode berpikir untuk memahami sebuah permasalahan yang kompleks, untuk kemudian menyusun kemungkinan solusi yang bisa digunakan, lalu merepresentasikannya sehingga komputer atau manusia atau keduanya dapat memahaminya. Dari definisi ini kita bisa melihat 3 aspek. Yang pertama, computer thinking adalah sebuah proses pemikiran. Jadi ketika itu adalah sebuah proses pemikiran, itu bisa diterapkan di dalam bidang apapun gitu. Yang kedua, computational thinking adalah metode penyelesaian masalah. Jadi ini salah satu cara supaya ketika orang memiliki masalah, salah satu caranya adalah bisa menyelesaikan masalah dengan cara ini. Yang aspek ketiga adalah komputer atau manusia. Setelah kita mempunyai pemikiran, bisa tahu metode penyelesaian masalahnya, lalu semuanya itu dilakukan oleh komputer atau manusia atau kedua-duanya. Jadi ketiga aspek ini sangat penting untuk bisa computer thinking itu bisa dilakukan. Lalu mengapa? Ini mengapa yang pertama, alasan saya sebagai seorang programmer juga sih. Yang pertama,
programmer adalah craft, yaitu tujuannya untuk menyelesaikan masalah. Jadi tujuannya mengapa computational thinking itu penting, karena supaya orang-orang berpikir secara terstruktur. Kalau melihat bahwa komputer itu sebenarnya bodoh gitu. Jadi komputer itu hanya melakukan apa yang user atau programmer ingin lakukan gitu. Jadi komputer hanya melakukan apa yang programmer inginkan. Jadi salah satu berpikir computational thinking adalah supaya orang-orang bisa berpikir secara terstruktur, sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Lalu yang kedua, mengapa a way to do vs just think. Jadi kalau saya melihat seperti critical thinking itu mungkin hanya sebagai pemikiran saja, tetapi tidak ada action. Beda lagi kalau sesuatu yang bisa dikerjakan. Nah, yang sesuatu yang bisa dikerjakan di sini itu juga kalau saya sebagai programmer itu adalah programmer yang pragmatik, yang bisa melakukan setiap hal. Jadi computational thinking adalah langkah praktis untuk bisa menyelesaikan masalah. Tidak hanya pemikiran saja, tetapi sudah ada urutan-urutan yang jelas untuk bisa memecahkan suatu permasalahan. Sekarang saya lanjut ke bagian ketiga. Computational thinking itu tidak sama dengan programming. Jadi ketika saya membuat program, saya tidak bisa langsung menulis kode itu. Jadi saya harus memikirkan dulu langkah-langkahnya, apa yang harus saya lakukan ketika saya menulis program nanti. Jadi sebelum program ditulis, program itu harus benar-benar memikirkan hal-hal bagian-bagian yang akan dikerjakan, yang harus ditulis. Misalkan saya akan membuat satu fungsi tertentu, saya harus melakukan langkah-langkah tertentu. Jadi sebelum melakukan programming, seorang programmer juga harus memikirkan hal-hal itu sebelumnya. Jadi bisa dikatakan computational thinking adalah langkah ke-0 sebelum melakukan penulisan program. Jadi sebenarnya computational thinking tidak sama dengan programming, dan itu bisa diterapkan dalam kehidupan multidisiplin gitu. Jadi computational thinking itu bisa bukan hanya untuk dunia programming, tetapi dimanapun bidang ilmu. Nah, secara umum ada 4 prinsip terkait dengan computational thinking. Nah, ini yang jadi bagian utama yang saya bahas pada saat ini. Yang pertama itu decomposition. Yang kedua abstraction, pattern recognition, dan algorithm. Nah, decomposition. Decomposition itu apa? Jadi decomposition adalah memecah data, proses atau masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau menjadi tugas-tugas yang mudah dikelola. Jadi kalau kita dalam mengerjakan tugas atau kita memiliki masalah, jangan melihat masalah itu atau hal itu menjadi sesuatu yang besar, tetapi pecahlah menjadi bagian-bagian terkecil. Kalau pernah dengar bagaimana memakan gajah yang besar, orang tidak akan bisa memakan gajah dalam sekali waktu, tapi harus memakannya itu perbagian-perbagian. Nah, demikian pula dalam kasus ini, dekomposisi. Masalah harus dipecah menjadi bagian-bagian lebih kecil. Dan bagian-bagian itu lebih pada keindependen. Jadi sebenarnya tidak bergantung kepada bagian yang lain. Contoh yang paling gampang itu misalkan sepeda gitu ya. Sepeda itu ada bagian, secara keseluruhan sepeda itu sebagai alat transportasi. Tetapi dalam bagiannya ada roda, ada handle, ada gear, ada stang gitu. Jadi setiap bagian itu mempunyai fungsi-fungsi sendiri, dan dalam pengerjaannya akan bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Misalkan orang akan membuat ban dulu, dan itu bisa memenuhi fungsinya bahwa ban itu akan berputar. Terus saya akan membuat gear, yaitu untuk melakukan perputaran roda. Jadi decomposition adalah mengekstrak bagian-bagian yang besar menjadi sesuatu yang kecil, yang tidak kompleks, sehingga masalah bisa diselesaikan. Contohnya misalkan juga kalau saya membuat program seperti program juga, saya mempunyai kerangka besar. Saya memiliki bagian-bagian besar yang akan saya kerjakan, tetapi saya tidak akan bisa mengerjakan itu secara keseluruhan atau secara bersama atau secara keseluruhan itu dalam sekali waktu. Saya harus membagi-bagi setiap fungsi itu supaya bagian-bagiannya bisa diselesaikan. Jadi salah satu cara saya untuk bisa menyelesaikan sistem yang besar itu, saya
memisahkan bagian itu menjadi kecil-kecil dan itu bisa menolong untuk bisa membuat sistem yang besar. Dan sebenarnya decomposition itu tidak harus setiap bagian itu harus dikerjakan selesai dulu dan mengerjakan yang lain dulu, tetapi semuanya itu bisa dikerjakan secara paralel. Contoh saja misalkan kita mau masak nasi ya, masak ikan daging gitu. Nah, itu kita bisa melakukan secara bersamaan. Misalkan kita akan membuat bumbu sendiri, kita akan merebus daging sendiri, dan itu bisa dilakukan bersamaan. Jadi decomposition bukan berarti setiap bagian itu akan dikerjakan sendiri-sendiri dan satu tugas selesai baru lanjut tugas berikutnya, tetapi bisa dilakukan secara paralel. Itu decomposition. Lalu yang kedua, abstraksi. Fokus pada informasi yang penting saja. Jadi akan membuang hal-hal yang tidak relevan. Jadi yang paling penting di sini adalah jangan melupakan fungsinya. Contohnya, ketika saya tadi membuat sepeda ada roda gitu ya. Roda itu sebenarnya fungsinya apa? Supaya bisa berputar. Tapi saya bisa menambahkan misalkan pernak-pernik, saya cat dengan warna yang macam-macam, saya kasih pita atau macam-macam. Nah itu sebenarnya hal-hal yang nggak penting. Tapi yang penting adalah apa fungsi dari itu, fungsinya apa gitu. Jadi jangan sampai kita membuat sesuatu, merumuskan sesuatu, jangan lupa fungsinya, informasi yang penting, fokus pada informasi yang penting saja dan mengabaikan yang tidak relevan. Itu abstraksi. Yang paling gampang itu kalau abstraksi itu misalkan jurnal itu kan akan panjang, ada beberapa halaman, tetapi ketika ada abstraksi kita akan membaca itu saja, kita sudah mengerti isinya. Nah itu sebenarnya abstraksi adalah intisari dari apa yang kita lakukan. Jadi ketika memecahkan masalah, jangan lupa apa yang ingin saya lakukan di situ. Misalkan saya mau berjalan, mau ke tujuan dari tempat ini ke pasar gitu. Dan ketika saya menuju ke pasar, mungkin saya akan lihat ke kanan kiri dan saya akan berhenti ke kanan ke kiri untuk mampir sejenak ke warung atau ketemu orang. Nah, bisa saja, tapi jangan lupa bahwa tujuan yang paling utama saya adalah pergi ke pasar. Nah, itu yang paling penting di dalam abstraction. Lalu yang ketiga, pattern recognition. Jadi pattern recognition adalah melihat persamaan atau bahkan perbedaan pola, tren dalam data yang nantinya akan digunakan dalam membuat prediksi dan penyajian data. Kalau dalam programming itu pattern recognition adalah pola yang selalu berulang. Biasanya kalau saya melihat sesuatu yang berulang ketika saya mengerjakan program, dan itu kalau dikerjakan secara manual, itu akan membutuhkan waktu yang cukup banyak. Sehingga ketika saya melihat pola bahwa itu dilakukan dengan cara yang sama terus-menerus, saya bisa membuat otomatisasi sehingga mempercepat prosesnya. Nah, pattern recognition itu adalah cara untuk melihat pola-pola yang terjadi, apa yang akan dilakukan, apa yang akan terjadi di dalamnya, sehingga ketika saya mengetahui pola, saya mengotomatisasinya sehingga prosesnya akan lebih cepat. Jadi kalau misalkan dalam saya bekerja gitu, misalkan kalau ada proses yang memiliki pola dan itu dilakukan lama, maka itu akan jadi tanda tanya. Tanda tandanya bahwa kenapa harusnya ketika sudah pola dan otomatisasi, ya proses berikutnya akan menjadi lebih cepat. Nah, pattern recognition juga misalkan contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kalau kalau memasak itu kan misalnya ada pola. Pertama harus misalkan masak nasi goreng, pertama harus masukkan siapkan nasinya, masak bumbunya, dioseng, terus masukkan nasi, dan itu pola yang selalu berulang ketika kita memasak sesuatu, masak makanan. Nah, ketika kita mengetahui pola dari awal sampai akhir, maka itu juga bisa diterapkan untuk
ketika kita memasak hal lainnya. Jadi bukan sesuatu yang akan membuat sesuatu yang berbeda lagi, karena pada prinsipnya memiliki kesamaan cara pengerjaannya, cara penanganannya gitu. Lalu yang ketiga adalah algoritma. Nah, algoritma ini adalah langkah terakhir untuk memecahkan masalahnya, yaitu langkah-langkah yang jelas. Jadi kalau dalam pemrograman itu ada urutan-urutan langkah, ada kondisi-kondisi yang harus dikerjakan. Misalkan kondisi A saya harus melakukan ini, kondisi B saya harus melakukan ini, kondisi C harus melakukan ini. Dan langkah-langkah itu jelas, dan langkah-langkah itu adalah yang menghasilkan solusi, menghasilkan masalah. Nah, ini juga, prinsip ini juga bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari juga. Misalkan kita sudah mengetahui masalahnya, kita sudah mengetahui patternnya, polanya, kita sudah memilah-milah bagian-bagiannya, lalu kita menentukan langkah-langkahnya yang tepat supaya masalah itu bisa diselesaikan. Jadi algoritma adalah langkah terakhir supaya proses penyelesaian masalah itu bisa diselesaikan. Nah, ini kalau aku yang melihat contohnya dari beberapa 4 prinsip tadi itu prinsip paling utama yang dasar yang perlu diketahui di dalam computational thinking. Lalu ini contoh-contohnya hal-hal, misalkan hal sehari yang sepele aja lah. Ketika pergi ke tempat yang belum pernah dikunjungi, misalkan ketika pergi ke tempat yang belum pernah dikunjungi, biasanya untuk pertama kalinya kita akan memiliki waktu yang cukup lama, tetapi dalam waktu yang 2-3 kali kita sudah mengetahui pola-pola atau jalan-jalan yang akan kita tuju, sehingga ketika kita akan mencapai ke sana, kita tidak akan berlama-lama lagi, kita tidak akan lama lagi untuk mencapai ke suatu tempat tersebut, sehingga kita mengetahui jalan yang akan dituju ke sana. Misalkan mau mengunjungi ke suatu tempat tertentu, kita lihat kanan kiri, kalau itu ada misalkan ada warung, kita ada bengkel atau ada sesuatu, kita sudah tahu karena kita sudah pernah melaluinya. Dan kalau kita sudah tahu jalannya, sudah tahu hal-hal yang ada di sekelilingnya, kita akan tidak mencari-cari lagi, tetapi memakai pola atau hal-hal yang sudah dilakukan, yang sudah ada. Terus yang kedua contoh ini misalkan membersihkan garasi, contoh aja sesuatu yang kotor itu. Nah, dekomposisinya yaitu memilah-milah, misalkan memilah-milah bagian-bagian yang ingin dibuang, yang ingin dipertahankan. Lalu yaitu misalkan membagi-bagikan sesuai kriterianya, misalkan ini barang yang bisa didaur ulang, ini barang yang bisa dijual. Nah, itu bisa dibagi-bagi lagi. Nah, ketika bisa memilih hal-hal barang-barang itu, sebenarnya itu juga salah satu cara untuk bisa salah satu bagian dari dekomposisi tadi untuk bisa menyelesaikan suatu masalah. Ini juga contoh yang berikutnya ini, kalau misalkan membuat situs juga kan misalkan sesuatu yang besar. Kita tidak bisa membuat membuat aplikasi itu sekali jadi, tapi kita harus membagi-baginya. Kita harus mengetahui perilaku apa yang akan terjadi. Jadi membagi bagian-bagian itu menjadi kecil-kecil. Misalkan fitur A, fitur B, fitur C. Nah, itu harus diselesaikan dulu untuk bisa beralih ke penyelesaian berikutnya. Jadi penyelesaian yang bertahap untuk bisa membuat suatu situs. Nah, ini contoh juga yang tadi sudah membuat masak nasi goreng yang paling gampang. Kita sudah mengetahui polanya, tapi ketika kita sudah mengetahui caranya dan polanya, itu juga bisa diterapkan untuk memasak hal-hal yang lain. Nah, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengantar computational thinking. Sebenarnya kesimpulannya adalah computational thinking itu adalah rangkaian siklus supaya mencapai solusi. Tadi kesuksesannya itu adalah mendapatkan solusi. Jadi
mungkin untuk bisa mencapai hal itu atau menemukan solusi itu tidak dengan satu langkah, tetapi bisa terjadi dengan beberapa kali baru bisa mendapatkan solusinya. Dan solusi itu bukan hanya satu saja, tetapi lebih dari 2-3 solusi. Jadi itu bisa memikirkan kalau kondisi A tidak terjadi, maka kondisi-kondisi lain bisa dilakukan. Nah, ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan computational thinking. Nah, ini pertanyaan diskusinya. Apakah Anda sudah menerapkan computational thinking? Lalu apa contohnya? Lalu kedua, bagaimana computational thinking menolong dalam mengerjakan tugas atau pelayanan di Sabda? Ya, begitu yang bisa saya sampaikan.